Pada video kali ini, kita akan ngomongin info terbaru mengenai kebijakan privasi WhatsApp yang ternyata membuat WhatsApp terancam diblokir. Pengen tahu berita selengkapnya? Yuk, mari simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin informasi terbaru atau perkembangan terbaru mengenai kebijakan privasi WhatsApp. Nah, pada awal bulan Januari ini, kita dikejutkan dengan perubahan kebijakan privasi WhatsApp ya. Nah, ternyata informasi terbaru, kebijakan privasi ini membuat WhatsApp terancam diblokir. Oke, pertama-tama buat teman-teman yang belum tahu bahwa ternyata WhatsApp itu melakukan perubahan pada kebijakan privasinya. Nah, seperti ini tampilannya ya, peringatan perubahan privasinya. Dan teman-teman itu wajib menyetujuinya. Nah, kalau teman-teman nggak setuju dengan kebijakan privasi ini, maka nanti tanggal 8 Februari tahun 2021, maka teman-teman nggak akan bisa menggunakan WhatsApp lagi. Nah, itu masalahnya ya. Nah, perubahannya ini tentang bagaimana perusahaan memproses data pengguna, kemudian bagaimana bisnis dapat mengakses layanan Facebook untuk menyimpan dan mengelola obrolan WhatsApp. Nah, ini penting juga teman-teman ketahui bahwa nanti setelah perubahan ini, maka percakapan kita itu semuanya disimpan di hostingnya Facebook. Nah, kemudian WhatsApp juga terintegrasi dengan produk Facebook lainnya. Artinya data-data WhatsApp, data-data kita yang disimpan oleh WhatsApp itu dapat diakses oleh Facebook. Teman-teman bisa baca lebih lanjut mengenai perubahan kebijakan privasi ini pada URL berikut ini. Nah, tinggal dicatat aja, teman-teman bisa langsung kunjungi. Nah, oke. Nah, ini adalah perubahannya. Kemudian mengenai pemblokiran. Nah, ternyata kemungkinan pemblokiran itu terjadi di India ya. Jadi, WhatsApp itu menghadapi tantangan hukum di India. Nah, apa efeknya dengan Indonesia? Nanti kita bicarakan. Walaupun kemungkinan blokir ini terjadi di India, ini bisa jadi juga nyampe ke Indonesia nanti ya. Nah, yang pertama itu adalah terjadinya pada hari Kamis 14 Januari tahun 2021. Jadi, ada petisi yang diajukan terhadap Pengadilan Negeri Tinggi Delhi mengenai perubahan kebijakan privasi. Nah, kemudian hal ini juga masuk dalam TechCrunch ya. Ada beritanya di TechCrunch. Teman-teman bisa baca juga tentang WhatsApp yang menghadapi tuntutan legal mengenai perubahan privasinya. Nah, kenapa kita ngomongin India? Nah, ini sebabnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata di tahun 2020 India merupakan negara terbesar di mana user WhatsApp itu tinggal ya. Jadi user WhatsApp terbesar itu dari negara India. Nah, coba teman-teman lihat pada urutan kedua. Nah, ternyata urutan keduanya itu adalah Indonesia. Kalau ternyata di India itu terjadi pemblokiran dan memang itu gara-gara privasi ya, bisa jadi kebijakan yang sama juga bakal diambil oleh Indonesia. Karena ada beberapa sebab. Nanti kita bicarain kenapa Indonesia juga berpotensi bakal memblokir WhatsApp. Oke, kita lanjut. Kita ngomongin India dulu. Nah, ini dia berita dari TechCrunch ya. Ini bahasa Inggris. Saya coba translatein ya pakai Google Translate. Nah, pemohon mengatakan persyaratan baru memberikan WhatsApp profil 360 derajat ke dalam aktivitas online seseorang tanpa pengawasan pemerintah. Nah, hal yang sama juga terjadi di Indonesia ya. Nggak bisa pemerintah itu melakukan pengawasan terhadap data-data yang dikelola oleh WhatsApp. Nah, kemudian WhatsApp telah membuat ejekan hak dasar kami atas privasi saat menjalankan fungsi publik di India, selain membahayakan keamanan nasional negara dengan membagikan, mentransmisikan, menyimpan data pengguna di beberapa negara lain. Dan data tersebut pada gilirannya akan diatur oleh hukum negara asing. Nah, ini hal yang sama juga terjadi di Indonesia ya. Pemerintah Indonesia itu juga nggak bisa ngapa-ngapain terhadap data yang disimpan di negara lain. Data kita gitu ya, data penduduk Indonesia di WhatsApp yang disimpan di negara lain. Nah, makanya kemungkinan besar kalau ternyata memang terjadi pemblokiran WhatsApp di India, bisa jadi Indonesia juga memblokir gitu ya. Itu hanya spekulasi saya. Tapi nanti ada lagi alasannya yang lebih parah lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Karena menghadapi tekanan tersebut, WhatsApp itu sampai membuat iklan pada media offline. Jadi di surat kabar offline, di gede banget, satu halaman gitu ya, WhatsApp itu membuat iklan mengenai memprotek privasi gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca sendiri itu ya. Nah, tapi gimana? Gimana tanggapan dari orang-orang di India? Nah, ini tanggapannya. Ini Vijay ini adalah seorang founder ya, kalau nggak salah, founder salah satu startup gede
di India. Apa tanggapannya? Ternyata Vijay itu mengetahui bahwa WhatsApp itu membuat standar ganda untuk orang-orang Eropa atau warga-warga Eropa. Jadi kalau orang Eropa itu nggak perlu menyetujui kebijakan privasi tersebut. Indonesia wajib menyetujui, India juga wajib. Tapi kalau orang Eropa itu nggak wajib menyetujuinya. Bayangin, aneh banget kan? Kenapa hanya orang Eropa yang nggak wajib menyetujui? Mereka nggak perlu menyetujui penggunaan data oleh Facebook di WhatsApp, tapi mereka tetap bisa menggunakan WhatsApp. Sedangkan kita orang Indonesia sama orang India yang notabene-nya merupakan negara pertama dan negara kedua terbesar pengguna WhatsApp itu malah wajib gitu, wajib menyetujui. Dan kalau nggak menyetujui kebijakan tersebut, kita nggak bakal bisa menggunakan WhatsApp. Aneh banget kan? Dan kenyataan ini memicu kemarahan ya, kemarahan orang-orang India. Nah, nggak tahu nanti kalau ternyata berita ini juga tersebar di Indonesia bahwa WhatsApp menerapkan standar ganda, tentu saja banyak orang Indonesia yang bakal kesal banget sama WhatsApp ya, atau beralih. Kemarin aja kalau saya baca-baca itu udah ada 25 juta yang migrasi ke Telegram ya, dalam bulan Januari kalau nggak salah. Ada juga yang migrasi ke Sinyal itu beberapa juta. Saya sebenarnya nggak yakin kok bisa ya WhatsApp memberikan standar ganda. Jadi saya coba cari-cari gitu ya. Nah, ternyata saya mendapatkan artikel ini ya, atau pemberitahuan ini pada tanggal 4 Januari tahun 2021. Nah, ini bahwa ternyata kalau orang Europe tuh memiliki kebijakan privasinya sendiri. Jadi, mereka nggak perlu mematuhi kebijakan privasi WhatsApp yang terbaru. Nah, teman-teman bisa baca lebih jauh pada halaman ini ya. Tinggal dibaca aja, di sini ada semua. Oke, sekarang kenapa kok bisa ya Europe itu diperlakukan berbeda oleh WhatsApp? Kenapa bisa ada standar ganda pada WhatsApp? Nah, ternyata jawabannya adalah General Data Protection Regulation. Nah, teman-teman blogger pasti udah tahu ini ya. GDPR. GDPR itu adalah Undang-Undang Privasi dan Keamanan Data baru Eropa, mencakup persyaratan baru senilai ratusan halaman untuk organisasi di seluruh dunia. Eropa bersatu kemudian membuat sebuah undang-undang privasi. Makanya undang-undang ini jadi undang-undang yang sangat kuat ya. GDPR adalah hukum privasi dan keamanan yang paling sulit di dunia. Artinya paling tegas, paling detail mengatur ya. Meskipun dirancang dan disahkan di Uni Eropa, ini membebankan kewajiban kepada organisasi dimanapun selama mereka menargetkan atau mengumpulkan data yang terkait dengan orang-orang Uni Eropa. Jadi peraturan tersebut berlaku mulai tanggal 25 Mei tahun 2018. GDPR akan mengenakan denda yang sangat berat terhadap mereka yang melanggar standar privasi dan keamanannya dengan hukuman mencapai puluhan juta euro. Nah, karena orang-orang Eropa dilindungi oleh GDPR ini, maka mereka terbebas dari kebijakan privasi WhatsApp yang baru. Saya nggak tahu ya, kalau Indonesia itu seperti apa kebijakan privasinya. Nah, semoga aja terkait dengan adanya standar ganda ini, Indonesia bisa memberikan bargaining gitu ya pada WhatsApp. Nah, karena kita jadi negara dengan pengguna WhatsApp terbesar kedua ya. Normal banget gitu kalau kita memberikan bargaining kepada WhatsApp supaya mereka lebih menghormati privasi data untuk orang atau rakyat Indonesia. Jadi, menurut saya, nah kalau seandainya WhatsApp itu betul-betul diblokir di India, maka kemungkinan besar Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan yang sama. Karena kondisi India dan kondisi Indonesia itu mirip-mirip gitu ya. Nah, penggunanya besar juga gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita mencoba melakukan bargaining kepada WhatsApp. Nah, oke. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Semoga aja apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya, jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing.
Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.